Terima kasih sudah menyempatkan nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ilmu, jumpa lagi di channel Jahid Farid. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang makna kalimah atau kalimat. Dalam bahasa Arab sendiri, kalimat itu konteksnya berbeda dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama harus dimengerti. Kenapa berbeda? Karena kalimat dalam bahasa Arab mempunyai arti mufrodat atau kosakata. Sementara dalam bahasa Indonesia, kalimat mempunyai arti susunan kosakata-kosakata yang mempunyai arti yang sempurna. Lah, terus kalimat dalam konteks bahasa Indonesia disebut apa dalam bahasa Arab? Disebut jumlatun mufidah atau kalimat yang sempurna atau yang memiliki faedah. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kalimah. Kalimah di sini adalah kosakata atau mufrodat. Mufrodat dalam bahasa Arab itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan besar. Golongan yang pertama adalah kalimat atau kosakata yang jenisnya isim. Yang kedua adalah jenisnya fi'il. Yang ketiga jenisnya huruf. Nah, kita pahami satu persatu. Kalimat atau kosakata dalam bahasa Arab yang berarti isim atau kata benda di sini mempunyai penggolongan lagi. Dia bisa jadi benda hidup ataupun benda mati. Kalau dari segi bernyawa atau tidak bernyawa, berakal atau tidak berakal. Yang kedua adalah kalau dari segi fungsinya, maka isim di sini juga ada yang berposisi sebagai subjek, sebagai pelaku, ada juga yang berposisi sebagai objek. Nah, pembagian fi'il sendiri di sini ada 3 golongan besar. Fi'il adalah kata kerja. Kalau kita pahami, pembagiannya adalah yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang telah selesai dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa Inggris sendiri disebut past tense atau yang sudah dilakukan. Adapun penggolongan fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang sedang atau kata kerja yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan, atau sering disebut juga yang kita kenal dengan continuous tense. Nah, kata kerja yang ketiga ada penggolongan berikutnya, yaitu adalah kata kerja ya fi'il amr. Fi'il amar atau amr. Fi'il amar atau amr itu sendiri adalah kata kerja yang mempunyai arti perintah. Misal, masuklah, sapulah, pergilah, pulanglah, dan seterusnya itu. Nah, fi'il amr tersendiri ini ada yang menggolongkan amr ini sebagai perintah, ada juga yang membaginya amr ini sebagai perintah sekaligus larangan. Tinggal menambahkan kalimat atau kosakata la di awalnya. Misal uktub menjadi la taktub. Kemudian ikra menjadi la taqra, dan seterusnya. Adapun pembagian yang ketiga adalah huruf. Huruf di sini adalah partikel atau kata depan. Huruf di sini adalah partikel atau kata depan. Apa saja kata depan? Banyak sekali. Kata depan itu mulai dari, saya beri contoh, dari, dengan, atas, direksi ya, atas, bawah, dan lain-lain. Ini adalah huruf atau partikel kata depan. Nah, itu pembagian secara umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh sebagai berikut. Nah, sobat,
kita sudah tuliskan beberapa contoh untuk kita pahami lebih dalam lagi. Ya, seperti yang kita tahu di awal tadi adalah pembagian kalimat itu terbagi menjadi kata benda, kata kerja, ataupun huruf. Nah, di 4 contoh ini kita lihat sama-sama. Kata benda sini kita akan temukan di sini. Mulai dari yang 1 sampai 4 ini kita baca sama-sama. Yaqra'ul muslimu al-kitaba fil masjidi. Yaqra'u al-muslimu, jadi muslim, orang muslim membaca kitab di masjid. Ini contoh ya. Umumnya fi'il atau kata kerja seringkali di struktur bahasa Arab disampaikan atau dimunculkan di awal kalimat atau di awal jumlah mufidah kalau dalam bahasa Arabnya. Yaqra'ul muslimu al-kitaba fil masjidi. Yang kedua, qara'al tilmidu ad-darsa. Qara'a membaca, atau lebih detailnya telah membaca, at-tilmidu seorang murid, ad-darsa pelajaran. Seorang murid telah membaca pelajaran. Kalimatnya sempurna alias jumlatul mufidah. Berikutnya, contoh yang ketiga, yadhabut tilmidu ilal madrasah. Yadhabu itu pergi, dari kata dahaba. Dahaba yadhabu, pergi. Atilmidu, murid laki-laki. Ila, artinya ke. Al-madrasati, sekolahan. Kembali lagi. Contoh yang keempat, contoh yang ketiga. Yadhabu atilmidu ilal madrasati. Yadhabu, dia pergi. Siapa? At-tilmidu, murid laki-laki. Ilal madrasah, ke sekolah. Ila artinya ke, al-madrasati sekolah. Adapun contoh yang keempat adalah dahaba al-ustadu ilal fasli. Dahaba itu kata kerja artinya pergi, telah pergi. Al-ustadu, guru laki-laki atau ustad. Ila, ke al-fasli, sekelas ya. Guru itu telah pergi ke kelas. Nah, kalau dari 3 pembagian tadi kita akan temukan di sini di antara 4 contoh ini bagaimana kata benda ini muncul. Ya. Kata benda di sini adalah termasuk subjek ataupun objek. Nah, ini sudah ketemu kata benda. Al-muslimu di sini adalah kata benda. Yaqra'ul muslimu, karena dia kata benda di sini sebagai fa'il atau pelaku. Kata benda berikutnya adalah al-masjidi. Dia sebagai objek. Ya. Berikutnya kata benda di nomor 2, qara'atil midu ad-darsa. Kata benda di sini, kata benda at-tilmidu, murid itu telah membaca. Fi'il madhi ya, menunjukkan telah dikerjakan. Telah membaca. Ad-darsa, pelajaran. Ini juga kata benda. Tapi di sini kata bendanya sebagai apa? Sebagai subjek, pelaku, di sini sebagai objek. Atau di sini dirubah, qara'atil midu, misalkan al-kitabah, sama seperti atas. Qara'atil midu al-majallata, bisa diganti seperti itu. Atau qara'atil midu al-jaridata, koran misalkan, juga bisa. Ini kata benda sebagai pelaku, yang ini kata benda sebagai objek. Berikutnya kita temukan lagi kata benda berikutnya. Yadhabu tilmidu ilal madrasah. Ini kata kerja bukan ya, berarti bukan kata benda. Kata bendanya ada di sini. Kata benda tilmidu adalah kata benda sebagai subjek atau pelaku. Al-madrasati ini sebagai kata benda yang termasuk bagian dari objek. Kata benda yang termasuk dari bagian
objek. Adapun yang nomor 4 juga sama ya, ada 2, isimnya ada 2, atau kata benda ada 2. Yang di sini juga sama, kata benda. Di sini juga kata benda. Al-ustadu di sini sebagai kata benda yang mempunyai kedudukan sebagai subjek. Al-fasli sebagai objek. Nah, berikutnya kata kerja. Umumnya dalam struktur kalimat, satu kalimat yang sempurna kata kerja munculnya cuma 1 kali. Dan seringkali munculnya di depan kalimat atau jumlah mufidah. Kita temukan di sini kata kerjanya adalah membaca. Yaqra'u. Qoro'a dari kata qoro'a, yaqra'u. Qoro'a, yaqra'u. Qoro'a dia telah membaca, yaqra'u dia sedang membaca atau dia akan membaca. Al-muslimu al-kitabah. Al-kitabah kita kelewatan ya tadi ya. Ternyata al-kitabah termasuk objek. Ini keterangan. Kata benda termasuk objek. Objek tambahan. Objek tambahan ya. Berikutnya yang nomor 2 qoro'a. Kata kerjanya di sini. Qoro'a dia telah membaca. Kata kerja di nomor 3 ada di depan juga, yadhabu. Masuk galangan fi'il mudhari, dia sedang pergi atau dia akan pergi. Nah, berikutnya kata kerja yang nomor 4 kita temukan di awal sini ya. Dhahaba, dia telah pergi. Dhahaba artinya dia telah pergi. Untuk pembagian yang terakhir, huruf di sini sangat mudah kita temukan. Huruf di sini mempunyai kedudukan untuk di sini merubah keadaan menjadi kasroh. Ini termasuk huruf jar. Ini juga huruf jar. Pembagian yang ketiga membuat penyertanya menjadi kasroh. Ilal madrasati pasti akan berakhiran. Misalkan kita ini ya, yadhabu tilmidu ilal madrasah. Murid itu sedang pergi kemana? Ilal madrasah, ke sekolah. Partikel atau huruf ini akan membuat ini menjadi isim majrur. Ini harfu jar, ini isim majrur. Isim yang mempunyai kedudukan dikasrohkan. Kita lihat ya satu contoh ini. Ini juga ilal fasli. Ila juga huruf ya. Banyak sekali huruf-huruf yang belum kita sebutkan. Di antaranya adalah termasuk keterangan tempat, termasuk amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fauqa, ala itu di atas, tahta di bawah, itu termasuk juga jenis huruf. Mungkin ini pembagian singkat, penjelasan singkat. Demikian video kali ini. Jika ada saran, ada kritik ataupun masukan, silakan bisa komen di kolom komentar. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala khilaf. Sambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.